apa tadi bahasa kita? Calonnya untung, yang berangkat rugi. Yang berangkatnya rugi. Itu Negara Kamboja, Myanmar, Vietnam, Myanmar, Thailand, jangan berangkat secara non-prosedural. Hai Dalser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Dalser, masih ingat dengan tagline yang sempat viral, kabur aja dulu ke luar negeri. Nah, tagline ini viral di kalangan anak muda yang masih memburu lowongan kerja di dalam negeri. Tapi kali ini Ica pengen nanya, yakin mau kerja ke luar negeri? Ya, itu adalah tagline kita hari ini dan tema hari ini. Nah, kali ini edisi podcast kita bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, dan Ica sudah bersama Ibu Norma Siagian selaku PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan didampingin oleh Bapak Aswin selaku Kabid Penempatan Tenaga Kerja. Halo Ibu, halo Bapak. Halo Ica. Sehat semangat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Bu Gadis ya. Nah, sebelum masuk nih ke pembahasan sesuai tema kita ya Bu, Ica mau nanya, dalam mendukung program kerja Bapak Bupati Deli Serdang, apa sebenarnya misi Pak Bupati yang terkait di Dinas Ketenagakerjaan? Ibu langsung jawab ya Bu Ica Ibu, ya. silakan. Terima kasih Bu Ica. Sebelum Ibu jawab pertanyaannya, kami dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih karena di siang hari yang baik ini kami diundang untuk podcast yang terkait PMI. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih buat Dinas Kominfo Kabupaten Deli Serdang. Ibu akan jawab apa yang menjadi misi Bapak Bupati jika dikaitkan dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. Bu Ica, kami sebagai perpanjangan tangan Bapak Bupati harus paham apa yang menjadi visi, misi, dan bagaimana mengimplementasikannya kepada masyarakat. Visi Bapak Bupati Deli Serdang mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Ditindaklanjuti lagi dengan misi sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, sehat lingkungannya. Empat sehat ya Bu? Empat sehat. Empat sehat. Ya, empat sehat Pak Kabid. Iya, Bu. Pak Kabid juga harus kita kuasai itu. Siap. Ya. Bu Ica, pertanyaan Bu Ica tadi sangat bagus. Di mana sih sinkronisasinya? Di mana rohnya? Ibu jelaskan sedikit dulu bahwa sesuai dengan peraturan Bupati Deli Serdang nomor 87 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tugas dan fungsi Disnaker. Di Perbuk tadi disebutkan bahwa tugas Dinas Ketenagakerjaan membantu pemerintah, membantu Bapak Bupati Deli Serdang dalam urusan pelayanan ketenagakerjaan. Secara umum itu tugasnya. Yang ditindaklanjuti lagi terkait di beberapa bidang. Biar masyarakat juga paham Iya. bidang apa aja sih yang ada di Dinas Ketenagakerjaan, tugas apa aja sih yang dapat diselesaikan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Tugas yang bidang yang pertama, bidang penyelesaian hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini menangani permasalahan-permasalahan terkait ketenagakerjaan yang dapat disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan
dan nantinya bisa dibantu dimediasi oleh mediator yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Itu bidang yang pertama. Bidang yang kedua ada namanya bidang LATAS, pelatihan dan produktivitas. Ini berkaitan juga nanti dengan Balai Latihan Kerja kita terkait pelatihan-pelatihan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan kepada warga Deli Serdang. Mungkin gambaran terkait LATAS. Dan hari ini saya didampingi kabid saya, kabid penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerjaan, Bapak Aswin Sembiring. Di bidang beliau inilah yang mengurusi PM, pekerja migran Indonesia. Di bidang beliau inilah yang mengurusi akad, penempatan antar kerja antar daerah. Di bidang beliau inilah yang mengurusi akad, penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal. Di bidang beliau inilah yang mengurusi juga penempatan tenaga kerja antar negara. Banyak ya, Bu. Banyak tugas Bapak ini. Oh enggak, Bu. Oh, enggak ya. Kita kalau dibilang pusing itu ya udah pasti tidak. Kita akan kerja sebaik mungkin. Lanjut Bu Kadis. Nah, ada satu UPT kami, namanya Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja. Disinilah nanti program Bapak Bupati yang bisa mendukung misi 3-nya dan di bidang Bapak ini. Nah, terkaitnya di mana? Di misi 3 sehat ekonominya, program Bapak Bupati itu ada namanya program pendampingan pekerja migran Indonesia. Itu sesuai yang Ibu sampaikan tadi di bidang Pak Aswin. Ada namanya juga program Muda Kerja dan program Siap Kerja. Jadi tugas kami menyiapkan program-program ini untuk menindaklanjuti misi Bapak Bupati tadi. Jadi rohnya di sana, keterkaitannya di sana. Itu gambaran sederhana yang bisa kami sampaikan, Ibu. Oke, Ibu. Ibu tadi Ibu ada bahas PMI ya. Ibu boleh tolong dijelaskan, mungkin secara singkat aja ya, apa sih itu pengertian dari PMI? Jadi Bu Ica, Ibu akan jelaskan sedikit dulu bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, bahwa ada yang disebut dengan calon pekerja migran dulu. Jadi kalau dia masih calon pekerja migran, masih yang akan mau berangkat ke luar negeri, pengertiannya adalah setiap angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat, untuk berangkat kerja ke luar negeri dan tercatat di lembaga yang mengurusi ketenagakerjaan. Lembaga itu lembaga mana? Dinas Ketenagakerjaan. Jadi setiap masyarakat yang masih calon, yang mau berangkat ke luar negeri itu harus terdaftar dia di Disnaker. Harus dia mengurus kartu kuning, AK1-nya, yang dulu disebut kartu kuning. Nah, menjadi data awal kami lah itu. Masyarakat yang akan mau berangkat ke luar negeri, tujuannya kemana? Itu data itu ada di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, setelah si CPNI tadi berniat mau berangkat, dokumen-dokumen udah disiapkan, syarat-syarat udah disiapkan, maka disebutlah dia PMI. Kalau sebelum pergi dia CPMI. Iya, benar. Disebutlah dia pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia itu adalah
setiap warga negara Indonesia yang sudah berangkat, yang mendapat gaji dari wilayah di luar negara Indonesia, Negara penempatan, Bu Kadis. atau di negara penempatan tempat dia sudah diterima sebagai PMI. Itu mungkin gambaran singkatnya. Gambaran singkat aja ya. Iya. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat jika mau berangkat kerja ke luar negeri? Bapak atau Ibu nih yang pas. Nah, kalau ini tugas kabit lah ini ya Pak Kadis, Siap, Bu yang Kadis. sudah Bapak kerjakan setiap hari, yang sudah Iya. Bapak lakukan setiap hari. Iya, benar. Makanan Bu Kadis. sehari-hari ya, Yang Pak? sehari-hari, Sehari-hari, Bu ya. Ica. Maka Ibu lemparlah ke Pak Kabit. Ya, baik, terima Silakan, kasih. Pak Kadis. Terima kasih Bu Kadis. Mohon izin Bu Kadis. Terima kasih Bu Ica. Benar ya pertanyaannya nih, syarat apa masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural ya? Iya. Kalau non prosedural dia nggak pakai syarat, langsung Oke, aja dia. langsung dia. Ya kan, itulah pakai calo katanya Pakai calo. kan. Apa tadi bahasa kita? Calonya untung, Yang berangkat rugi. yang berangkatnya rugi. Itu udah banyak ya. Iya. Artinya ini dengan adanya podcast kita ini salah satu ya mitigasi supaya masyarakat kita tidak berangkat secara ilegal. Artinya berangkatlah secara prosedural atau secara resmi. Salah satu syaratnya itu usianya, Bu Ica, harus 18 tahun ke atas. Artinya yang di bawah umur itu Tidak bisa tidak ya? boleh berangkat ke luar negeri. Karena yang dibutuhkan KTP nggak sih Pak? Iya jelas. Iya, yang dibuktikan dengan KTP dan KTP, KK. iya. Iya. Yang kedua, dia harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian. Kalau nggak punya nggak boleh pergi gitu. Iya, itu yang dibilang kemarin. Oh, ini bisa jadi TPPO nih nanti di sana. Iya. Itu Bu Ica. Yang ketiga, sehat. Sehat itu Jasmani wajib dan nggak sih rohani. Pak? Wajib. Kalau Wajib nggak dong. sehat ngapain sampai Masa ke negara berangkat orang? sakit-sakit? Iya. Ngapain sampai ke negara orang gitu Iya. Pak? Iya, Ica, iya. Selanjutnya, dia harus memiliki beberapa persyaratan yang dilengkapin. Salah satunya Izin daripada suami ataupun istri. yang sudah menikah. Iya. Yang sudah menikah. Iya. Bagi yang masih lajang, Atau yang izin berkeluarga. orang tua. Iya, Izin izin orang orang tua. tua. Mm-mm. Terus dia juga harus disahkan itu sama kepala desanya. Oh itu wajib. 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 Jadi Wajib. kepala desa di sini, disitulah peranannya. Dia Oh, harus iya. mengetahui ini si suami atau istri, tergantung yang berangkat, Iya. itu diketahui nggak? Diketahui orang tua tidak? Makanya kepala desa memanggil daripada istri ataupun suami ataupun orang tua yang mau berangkat atau CPMI tadi, barulah ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah. Oke. Yang ketiga, Bu Ica, dia harus memiliki yang namanya PP. PP apa itu? PP ini adalah perusahaan penempatan. Oh, itu ya kalau kita mengikuti prosedur ya. Iya. Kalau kita ikuti calo, kita nggak butuh Nggak itu. butuh langsung, Oke, nggak bisa langsung. dilihat tuh ada nggak PP dari perusahaannya. Nggak ada. Oh nggak ada, tapi bisa bekerja ke luar negeri. Iya. Baru harus ada yang namanya visa kerja Visa kerja. dari negara tujuan kepada calon CPMI-nya tadi. Harus ada visa kerjanya, jangan berangkat tanpa visa kerja. Terhitung liburan dong Terhitung kalau kayak gitu liburan. kan kerja. Jangan pisah liburan. Iya. Jangan pisah jalan-jalan. Iya. Iya. Jadi teman visa ini kan paspor. Iya. Jadi paspor ini juga yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi. Jadi itulah beberapa syarat mudah ya Bu ya, syarat yang nggak sulit ya. Ya inilah syarat-syarat yang memang harus dimiliki oleh CPMI, calon pekerja migran Indonesia, agar lebih aman dia di negara penempatan. Di sana juga ada istilahnya itu perlindungan hukum, perlindungan sosial. Calon pekerja migran Indonesia juga, Bu Ica, itu harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan supaya jaminan sosial itu terlindungi dia. Bisa Terpenuhi ya Bu Kadis ya. Jadi ya kalau yang non prosedural atau yang ilegal itu tidak ada. Tidak ada. Jadi Ibaratnya- kalau ada kenapa-kenapa juga nggak bisa ditanggung jawabi. Iya. gitu. Tanggung jawab, nggak ada
nggak ada perusahaan resmi yang menanggung jawabi, dan yang lebih fatalnya lagi tidak terdaftar di KBRI ataupun konsulat jenderal di tempat penempatan. Itulah kalau yang melalui calo-calo tadi ya Pak. Apa tadi? Calonnya untung. Calonnya untung, yang berangkat rugi. Oke, mungkin itu aja. Iya. Oke, ini kita lanjut ya Bu. Saat ini isu terkait ketenaga kerjaan bahwa ada warga Deli Serdang yang berangkat ke luar negeri secara non prosedural, apakah itu benar? Ibu jawab dulu ya Pak Kabit, nanti tambahi kalau kurang lengkap. Ibu Ica, melalui podcast ini kami sampaikan jangan berangkat secara non prosedural, bahaya mengintai. Itu kita tekankan ya Itu Bu. kita tekankan. Jangan berangkat secara ilegal, bahaya mengintai. Betul nggak ada warga Deli Serdang yang berangkat secara non prosedural? Di momen ini kami jawab betul. Data itu ada sama kita ya Pak Kabit ya. Dan biasanya info pemulangan yang berangkat secara non prosedural ini, disinilah kerjasama kami dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang untuk Sumatera Utara lokasinya di Kecamatan Patumbak, Desa Marindal ya Pak Kabit ya. Ada Ibu. Ibu bisa berikan contoh baru-baru ini, kira-kira sebulan yang lewat, kami ada melakukan pendampingan pemulangan tertangkap di perairan Batubara ya Pak Kabit. Jadi kami melalui Ditpol Air Belawan, kami jemput warga Deli Serdang ke sana. Udah, yang mirisnya Ibu, dia sehat, ganteng, cakep, tapi mau berangkat melalui calo. Nah, itu kami melakukan pendampingan, Ditpol Air resmi menyerahkan ke kita ya, dan kami juga pulangkan ke keluarga. Kalau nggak salah Ibu itu dipercut ya Pak Kabit. Iya Bu. Dipercut, kami pulangkan secara ke kepada warga. Yang mirisnya masih muda, sehat, ganteng, punya peluang yang besar, Pinter lagi Bu ya. pinter lagi. Maka pada saat itu Ibu berikan bimbingan, kalau mau memang berangkat ke luar negeri, ikuti prosedur, datang ke Disnaker, kita bantu. Tapi yang lebih mirisnya Bu Ica, dia berangkat non prosedur itu Bun, dia mengeluarkan uang. Itulah yang tadi. Mengeluarkan uang Bu Ica. Ibu nggak usah sebutkan besarannya di Nggak perlu ya, nggak pasti perlu ya. banyak orang yang udah tahu. Dia mengeluarkan uang mungkin besarannya melebihi kalau dia berangkat resmi. Benar. Nah, jadi kepada saudara-saudara kami, semua warga Deli Serdang, berangkat melalui calo mungkin lebih besar biaya dari berangkat. Kan sayang uangnya ya Ibu ya. Ya enggak Pak Kabit. Di negara orang dia tidak terjamin, di negara orang uang tidak dia terjamin, hilang. uang dia hilang. Iya. Mungkin bisa aja uang ini minjem loh Bu. Bisa jadi Bu. Jadi kayak istilahnya setelah dia bekerja, oh mungkin bisa dibalikin. Jadi Ibu Ica, rata-rata ya Pak Kabit ya, kami wawancarai yang berangkat ini rata-rata memang yang susah ekonominya. Susah ekonomi, broken home, terus mau hidup enak dengan iming-iming dari calo tadi, gaji besar, gaji besar, tapi nggak tahu di sana kondisinya gimana. Tidak tahu di sana kondisinya. Jadi tugas Disnaker, tugas pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung misi Bapak Bupati tadi, pendampingan pekerja migran Indonesia, kami akan tetap menghimbau warga Deli Serdang. Kami akan tetap melakukan sosialisasi secara masif untuk seluruh warga Deli Serdang. Ada sedikit lagi tambahan bahwa
ada beberapa negara yang perlu kami informasikan di kesempatan ini. Negara Kamboja, Myanmar. Vietnam, Myanmar, Thailand, tidak ada perjanjian penempatan kerja ke sana. Setelah izin Bu, maaf, berarti di luar dari beberapa negara yang Ibu sebutkan itu sudah memiliki izin untuk bekerja sama? Sudah memiliki perjanjian penempatan kerja. Contohnya Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Arab Saudi, dan mungkin beberapa negara lain. Tapi ada sedikit tambahan Bu Ica, bahwa kadang yang berangkat non prosedural ini bukan hanya ke 4 negara yang Ibu sebutkan tadi. Ada juga ke negara yang ada penempatannya, dan juga yang sudah ada perjanjian ya? Sudah ada perjanjian, dia juga berangkat tanpa prosedur. Pakai calo sama juga ya. Gitu. Jadi mungkin di momen ini mungkin Ibu perlu sampaikan, kalau ke negara yang tidak ada perjanjian penempatan, itu bisa berakibat nanti eksploitasi. Kalau sudah eksploitasi tenaga kerja, sudah masuk ke ranah perdagangan orang, berarti resikonya lebih besar. Nah, kalau yang mungkin ke negara penempatan ini, yang sudah ada perjanjian kerjanya, dia tidak berangkat prosedural, mungkin juga karena kurang pemahaman juga. Bagaimana sih syarat yang harus kami penuhi untuk berangkat ke luar negeri yang ada negara perjanjian kerjanya? Ini tugas kita lah ini Pak Kabid. Makanya juga ada pembimbingan ya? Iya, tugas Pak Kabid, tugas pengantar kerja, tugas Dinas Ketenagakerjaan untuk menghimbau seluruh warga Deli Serdang. Iya, oke. Nah, bagaimana mekanisme berangkat ke luar negeri sesuai ketentuan? Nah, Pak Kabid, kalau udah namanya ketentuan-ketentuan ini, ya Ibu lemparlah ke Pak Kabid. Siap Ibu Gadis. Jadinya Bu Ica, terima kasih pertanyaannya. Jadinya ini prosedur ya, prosedur daripada calon CPNI yang ingin berangkat ke luar negeri ya, ingin bekerja ke luar negeri. Jadinya ada dari Kementerian Ketenagakerjaan aplikasi Siap Kerja. Di aplikasi Siap Kerja itu ada link di situ, careerhub.kemnaker.go.id. Oke, nanti kita buat di bawah ya Pak. Boleh ya Bu. Terima kasih ya. Supaya masyarakat tahu juga. Itu nanti masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri sebagai PMI itu sudah ada di dalam fitur-fiturnya itu arah-arahnya. Nanti di Disnaker itu akan kita bantu kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Kita ada khusus untuk pengantar kerja. Nah, jadi pengantar kerja yang mengarahkan. Dan juga banyak perusahaan P3MI yang ikut juga berpartisipasi untuk membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Walaupun sudah ada aplikasi itu, tapi Disnaker tetap membantu. Siap membantu untuk masyarakat Deli Serdang yang ingin bekerja ke luar negeri. Dan mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Kabid. Kalau secara ketentuan mekanisme itu harus kita jalankan. Tetapi bisa ketentuan ini kita persingkat untuk lebih cepat masyarakat paham. Caranya bagaimana? Kan begitu Pak Kabid. Ada infoloker nih. Ada infoloker ke luar negeri. Udah, infoloker ini tentunya sudah kami terima dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang di data kita lebih kurang 30 perusahaan. Nah, infoloker ini kan sudah ada nih di perusahaan. Dengan adanya infoloker ini kita sampaikan nih ke CPNI tadi. Maka si CPNI tadi bisa langsung ke P3MI. P3MI-nya tadi ada juga karyawan dari P3MI ini yang bisa membantu mereka meng-up semua data-data yang dibutuhkan melalui aplikasi Siap Kerja tadi. Tetapi Dinas Ketenagakerjaan melalui bidang penempatan tenaga kerja, kami siap membantu masyarakat
berkeinginan berangkat ke luar negeri, silakan datang ke Disnaker. Apa aplikasinya, kita bantu untuk membuat akun dari si CPNI tadi. Intinya pasti dibimbing, dibantu oleh Disnaker. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, saat ini apa yang telah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait pekerjaan migran Indonesia? Terima kasih Bu Ica, pertanyaan bagus. Tadi di awal Ibu udah sampaikan bahwa misi Bapak Bupati melalui program pendampingan pekerja migran Indonesia yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan tentu melakukan pendampingan kepada PMI. Pendampingannya itu di mana? Pendampingan sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu bagaimana? Kami bekerja sama dengan perusahaan penempatan P3MI tadi, warga-warga Deli Serdang yang akan mau berangkat, kami kunjungi P3MI-nya, kami berikan sosialisasi bagaimana berangkat yang harus diikutinya prosedur. Itu sebelum berangkat, kalau diproses setelah pulang, kami juga melakukan pendampingan tidak hanya kepada yang ilegal, kepada yang legal juga kami melakukan pendampingan. Kalau mereka sudah pulang bekerja dari luar negeri, kita akan terima dengan baik dan dipulangkan kepada keluarganya dengan baik. Luar biasa. Ternyata Disnaker ini sangat membimbing ya, dan sangat melindungi istilahnya, karena pergi diantar, pulang dijemput, seperti itu. Oke Bu, untuk rencana ke depan nih dalam waktu dekat, kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terkait pelindungan pekerja migran Indonesia? Ya nanti tambahi ya Pak Kabit ya. Di awal tadi udah sampaikan bahwa Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita berkomitmen yang tinggi terkait PMI. Kok Ibu ngomong Bapak Bupati sama Pak Wakil sudah yakin dengan komitmen yang tinggi? Kan kira-kira begitu. Itu terbukti di misinya. Terbukti ya? Ya, di misi 3, sehat ekonominya, pendampingan pekerja migran Indonesia. Dan di 2025 ini kita ada melakukan pelatihan housekeeping untuk warga Deli Serdang yang akan berangkat ke luar negeri untuk pekerjaan informal sesuai loker yang ada di P3MI. Pemkab Deli Serdang, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati berkomitmen anggaran pelatihan itu sudah ada di penta. Dalam waktu dekat pelatihan housekeeping yang akan diberangkatkan ke luar negeri siap kita kerjakan. Itu mungkin poin pertamanya. Baru poin keduanya, dalam waktu dekat juga ya Pak Kabit, nanti lengkapi penyampaian Ibu akan mengundang semua kepala desa untuk mensosialisasikan aplikasi siap kerja itu tadi. Agar mempermudah ya Bu? Agar mempermudah kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya yang ingin kerja di luar negeri. Yang ingin kerja di luar negeri. Dan kami juga akan bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Marindal, di Medan. Dalam waktu dekat mungkin kita akan mendapat program desa apa Pak Kabit? Desa Maju Mas. Desa Maju Mas, yang prioritasnya adalah memberikan pelatihan memberikan pelatihan kepada warga PMI. Dan mudah-mudahan bisa juga nanti kami jalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain sehingga keluarga PMI tadi bisa juga kita lakukan sosialisasi bagaimana peranan keluarga untuk mendukung
saudara, anak ataupun keponakannya yang sudah berangkat ke luar negeri, keluarga yang ditinggalkan juga perlu diberikan arahan dan bimbingan terkait dukungan keluarga kepada PMI tadi. Mungkin itu aja. Bisa ditambahkan Pak Kabid? Tambahkan sedikit. Baik Bu Kadis, sudah cukup jelas ya Bu Ica ya apa yang dikatakan Ibu Kadis tadi. Artinya kegiatan kedepannya untuk mendukung daripada program Pak Bupati, khususnya tadi di visi yang ketiga ya, sehat ekonominya. Poin ketiga itu pendampingan kerja ke luar negeri. Jadi di Snaker ini sudah mempersiapkan pelatihan housekeeping kepada calon pekerja migran Indonesia warga Deli Serdang. Di sini kita akan melatih warga kita sebelum kita berangkatkan bekerja ke luar negeri. Dan juga kita ada kerjasama dengan BP3MI, Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, wilayah Sumatera Utara. Dalam waktu dekat juga ada program pelatihan bagi keluarga PMI, keluarga PMI yang berangkat secara prosedural. Akan dilatih nanti di 5 desa, Bu. Karena informasi yang terbaru di 5 desa. Desa bisalah kita diskusikan nanti, belum bisa kami sampaikan di forum ini desa-desa mana. Artinya inilah salah satu program yang strategis di Dinas Tenaga Kerjaan. Saya nggak salah ngomong gitu kan, Bu, programnya strategis. Saya rasa itu, Bu, penambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Izin Ibu, ini kita udah ada respon ya dari masyarakat luas Pemkab Deli Serdang. Ada beberapa pertanyaan dari media sosial Instagram Pemkab Deli Serdang. Nah, ini ada pertanyaan dari Cindy NST _ dan Azril Fotografi. Ini kebetulan pertanyaannya sama ya Ibu. Ada nggak pelatihan atau pembekalan untuk orang yang kerja ke luar negeri? Dan kami bisa dapat informasinya dari mana? Oke. Hai Cindy. Boleh. Hai Azril ya. Pertanyaannya pas sekali di topik hari ini. Pembahasan kita ya. Pembahasan kita hari ini. Ada nggak pelatihan? Tadi Ibu sudah saya sampaikan sekilas. Ada pelatihannya. Pelatihan housekeeping ada itu lebih kurang 6 paket. Satu paket itu 16 orang. 16 orang kali 6 paket. Berarti lebih kurang peserta yang kita butuhkan itu 96 orang. Ada satu paket pelatihan bahasa Jepang. Jumlah pesertanya satu paket 16 orang. Jadi untuk Cindy, untuk Azril, silakan datang ke Disnaker. Kalau mau mendapat info yang lebih akurat lagi. Iya, dan boleh juga langsung ke Instagram. Instagram Disnaker. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bapak ya bisa menjawab gimana ya Min kalau pengen tahu info lebih lanjut seputar lowongan kerja dari Disnaker. Baik. Dari siapa tadi? Dari @14_Kelvin. Oh, Kelvin ya. Terima kasih Kelvin. Cukup banyak yang loker yang kita upload di IG Disnaker. Juga kita punya loker di Mading ya, di Disnaker juga yang terbaru akan kita tempelkan atau kita umumkan melalui mading kita. Silakan diikutin IG di Disnaker. Izin Bapak boleh lengkap mungkin nama IG-nya? Disnaker_Deli Serdang. Iya. Izin Pak, itu lowongan yang tertera lowongan luar negeri atau dalam negeri? Kita lengkap Bu Ica. Ada yang luar negeri, ada juga yang di dalam negeri. Dalam negeri, ya. Memang Disnaker ini tempatnya informasi untuk lowongan pekerjaan. Benar Bu Ica. Bolehlah Ibu tambah sedikit Ibu. ya. Ibu Ica, memang loker inilah yang ditunggu-tunggu. Iya, benar Ibu. Masyarakat kita yang ditunggu oleh angkatan kerja, pencari kerja yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kadang di momen ini Ibu sampaikan lah ya kepada teman-teman
perusahaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Iya. Infoloker ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami himbau juga kepada teman-teman perusahaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, jika ada infoloker itu sampaikan ke kami, ke Dinas Ketenagakerjaan. Dan ketentuan itu juga diatur di undang-undang. Perusahaan wajib menyampaikan info lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan. Mungkin nanti kerjasama kita ke depan, Bu Ica, bagaimana infoloker dari kami itu juga bisa secara resmi, Infokom juga bisa menyampaikan ke seluruh warga masyarakat Deli Serdang. Ini mungkin tahapan langkah yang akan kita lakukan nanti. Tapi yang pasti website kami juga ada, di web juga nanti kita akan Dibuat ya, Bu? dibuat infolokernya. Instagram Deli Serdang juga info loker sudah ada, layarnya kita sampaikan. Demikian Bu Ica. Oke, selanjutnya ini kayaknya pertanyaan cocok di Ibu ya. Dari @wahyu_mv2025. Dalam negeri aja dulu, kalau keluar negeri biayanya lumayan mahal. Silahkan MP, Ibu. sekarang sudah bekerja atau belum? Nah, kalau memang pengen juga di dalam negeri silakan, pengen di luar negeri juga silakan. Karena kalau ke luar negeri itu juga itu peluang penempatan kerjanya juga besar. Nah, kalau di dalam negeri silakan juga lihat Instagram Disnaker atau main-main sekali-sekali ke Dinas Ketenagakerjaan. Kalau ada infoloker bisa langsung berhubungan dengan Kabid Pak Aswin Pak sendiri. Aswin, iya. Oke, selanjutnya. Tapi perlu dulu Ibu tambah sedikit. Kalau usia-usia anak yang sedang mencari kerja sekarang, siapkan dong kompetensinya. Iya. Jangan pengen kerja di bank contoh, tetapi syarat kompetensi yang harus dipenuhi tidak ada. disiapkan. Iya. Maka hayo anak-anak muda Deli Serdang, hayo generasi muda Deli Serdang, maju terus, siapkan dirimu, persiapkan dirimu untuk menjadi tenaga-tenaga kerja yang terampil. Menyiapkannya caranya bagaimana? Belajar, 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 dan belajar terus. Kuncinya belajar. Oke Ibu, selanjutnya dari @azlira decoration. Gimana caranya untuk kami kalau mau kerja ke luar negeri tapi dengan cara yang aman? Adik apa tadi namanya? Azlira. Azlira. Tadi udah disampaikan Pak Kabid apa syaratnya, apa yang harus disiapkan, bagaimana mekanismenya udah disiapkan Pak Kabid. Tapi mengingat waktu kami juga di podcast ini terbatas, kami tunggu kedatangan Ananda di Dinas Ketenagakerjaan. Iya, betul. Sedikit Bu, Boleh, silakan ini Bapak. singkat aja buat si Adila ya. Azrila. Azrila, ini namanya agak sulit lah, Azrila. Kayaknya orangnya ini pengen bekerja. Iya. Artinya kalau mau ingin bekerja ke luar negeri, Bisa kita- harus secara prosedural. Iya, tetap harus mengikuti itu, Prosedural. iya, biar lebih aman. Iya, jangan nanti ada calo atau agen-agen yang Tertarik, mengiming-imingi. iya. Kebiasaan itu Pak, Iya. gaji sekian juta katanya. Yes. Tertarik tapi tidak Calo tahu di sana untung, gimana. PMI-nya Yang pergi Gimana, Bu? rugi. Iya, yang pergi ya rugi. Iya. Bisa kita berikan infolokernya, Bu. Infoloker, yes. Oke Bu, ini yang terakhir ya Bu, dari des_mbot. Nyari kerja di sini susah, banyak persyaratan, maksimal usia 25 tahun. Lah kami yang 30-an ini gimana nasibnya? Nah, yang 30-an ini gimana nasibnya? Tadi udah Ibu sampaikan, siapkan syarat-syarat kompetensi yang harus kamu miliki untuk mencari kerja. Jadi, kalau kita malas, megang komputer aja nggak paham,
gimana mau kerja gimana gitu. mau kerja. Jadi dengan usia 18 tahun minimal, tidak ada dibatasi ke luar negeri kan. Iya. Silakan datang juga ke tempat kami. Iya. Kami akan dampingi, Akan kami akan membantu. coba membantu memberikan info loker yang sesuai dengan kebutuhan Ananda. Oke. Tapi dengan syarat tadi ada namanya uji kompetensi. Iya, benar Ibu. Ada sertifikat. Iya. Berarti mari kita persiapkan diri kita dengan baik-baik. Ada namanya LPK juga ya. Iya, LPK. Lembaga Pelatihan Kerja. Lihat di daerahmu, di kecamatan mana, lihat LPK apa yang ada di situ. Bisa Ananda sekali-sekali kunjungi LPK yang ada di wilayah tempat tinggal. Siapa tadi namanya, Nak? Des_MBOT. Si Des. Iya. Demikian, Nak, Cica. Oke Ibu, mungkin yang terakhir closing statement dari Ibu. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang akan memberikan tips migrasi aman. Ingat ya, jangan lupa. Yang pertama, jangan melalui calo, hindarkan melalui calo. Yang kedua, persiapkan syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi. Yang ketiga, siapkan dirimu dengan mengikuti pembekalan untuk dapat bekerja ke luar negeri. Yang keempat, cari info sebanyak-banyaknya terkait info kerja ke luar negeri. Info itu bisa didapat dari Dinas Ketenagakerjaan. Oke Ibu, terima kasih untuk closing statementnya, luar biasa. Makasih, untuk Ca. tips-tipsnya Makasih. untuk ke masyarakat luas Deli Iya. Serdang. Kita tunggu di bincang-bincang podcast selanjutnya. Ya. Nah, buat Delser, yakin mau kerja ke luar negeri? Kenapa enggak? Boleh-boleh aja kalau mau kerja ke luar negeri, tapi semua prosesnya harus sesuai prosedural yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kadis dan Pak Kabid tadi, agar terhindar dari TPPO. Dan kalau mau cari info lebih lanjut seputar lowongan kerja, bisa stalking sosmednya di @snaker_Deli Serdang. Dan mari kita dukung terus program dan kinerja Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Dr. Asriuddin Tambunan dan Bapak Lomom Suwondo. Dan sukses terus untuk Disnaker Kabupaten Deli Serdang. Akhir kata, saya Ica yang mewakili Ibu Kadis dan Bapak Kabid beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Pelayanan hebat, Deli Deli Serdang Serdang sehat.